السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الطلاب، سندخل في هذا المقطع إلى السمات السادس للفرقة الناجية. Para santri yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan masuk kepada tema yang ke-6. Demikian juga kita akan masuk kepada tema yang ke-7 dari ciri-ciri al-ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah. Qala al-muallif, al-firqatun najiyatu la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulih. Al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, tidak fanatik kecuali terhadap kalamullah, Al-Quran, wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka fanatik kecuali kepada kalam rasulnya, yaitu hadis-hadis beliau. Al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa, mereka tidaklah fanatik kecuali kepada kalamullah dan kalam rasulnya yang maksum, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Amma ghairuhu minal bashar mahma 'alat rutbatuhu faqad yukhti. Adapun yang selain beliau, manusia selain beliau, bagaimanapun tinggi kedudukannya, maka manusia tetaplah manusia biasa yang bisa salah. Ya. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah al-ma'sum, yaitu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsu beliau. Sedangkan orang lain selain beliau, manusia yang lain selain beliau, maka sangat berpotensi untuk salah, terjatuh dalam kesalahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sangat sering berbuat kesalahan, sangat sering terjatuh dalam kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang terjatuh dalam kesalahan adalah yang segera bertaubat. Ya, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah. Maka tidak pantas apabila kita berfanatik kepada manusia ya biasa. Yang pantas kita lakukan, yang semestinya kita lakukan adalah berfanatik kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Malik, al-Imam Malik berkata, laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi. Tidak ada satupun manusia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Jadi manusia yang datang setelah beliau, ya, itu ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita punya kewajiban untuk senantiasa ya berpegang dengan hadis-hadis beliau, dengan ucapan-ucapan beliau. Jadi ini yang keenam. Al-firqatun najiyah tidak bersikap fanatik kecuali kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, al-firqatun najiyatuhum ahlul hadis. Al-firqatun najiyah, mereka adalah ahlul hadis, yaitu orang-orang yang memberikan perhatian kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menghafalkannya, ya, dengan mempelajarinya, dengan membela hadis-hadis Rasul, dan dengan mengamalkan hadis-hadis beliau. Nah, ini yang disebut dengan ahlul hadis. Jadi al-firqatun najiyah, mereka adalah ahlul hadis, alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, tentang ahlul hadis ini. Ya, beliau bersabda, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله.
akan senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku ini yang nampak di atas kebenaran. Tidaklah memudaratkan mereka dan tidaklah menghinakan mereka orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka, yang menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah, yaitu sampai datang hari kiamat. Jadi al-firqatun najiyah ini akan senantiasa ada, menampakkan kebenaran, dan merekalah ahlul hadis, yaitu orang-orang yang memberikan perhatian kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hadis merupakan penafsir Al-Qur'an. Karena apabila seseorang hanya berpegang dengan Al-Quran tanpa hadis, maka akan sangat banyak sekali ayat-ayat yang tidak atau sulit untuk diamalkan. Maka ahlul hadis inilah yang kemudian menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu. Kemudian di sini disebutkan wa qala asy-syair, seorang penyair pernah berkata, ahlul hadits hum ahlun nabi wa in. Ahlul hadis orang-orang yang membela hadis, yang mempelajari hadis, yang menghafalkan hadis. Hum ahlun nabi, mereka itu adalah ahlun nabi, yaitu keluarga-keluarga nabi, yaitu orang-orang yang paling berhak mendapatkan kemuliaan dari Nabi. Wa illam yashabu nafsahu, meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan dari Nabi meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anfasahu sahibu, meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nafas-nafas yang berhembus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyertai mereka. Mereka senantiasa menyertai nafas-nafas yang berhembus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya adalah hadis-hadis beliau, ucapan-ucapan beliau, senantiasa dijaga, dipelajari, dan didakwahkan oleh ahlul hadis. Jadi ini yang ketujuh, bahwa al-firqatun najiyah, mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang melakukan pembelaan dan penjagaan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.